Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita melanjutkan dimensi 3 di part 2-nya. Untuk part 1-nya sudah dijelaskan kedudukan, titik, garis, dan bidang. Dan untuk part 2-nya kita membahas jarak. Nah, untuk jarak sendiri, yang pertama yang akan dibahas adalah jarak antara titik dan garis. Silahkan perhatikan gambarnya. Nah, dikatakan jarak titik dan garis itu adalah antara titik dan garis, yaitu jarak terdekatnya. Jadi jarak terdekatnya itu saat keadaan titik dan garis ditarik sebuah garis lurus, nah itu membentuk sudut siku-siku. Jadi saat titik ditarik garis lurus menuju garis, nah itu membentuk sudut siku-siku, maka itu adalah jaraknya. Karena jarak antara titik dan garis itu adalah jarak yang terdekat yang diambil. Jarak terdekat sendiri memiliki syarat antara titik dan garis itu membentuk sudut siku-siku. Kemudian yang kedua, jarak titik dan bidang. Nah, untuk titik dan bidang sendiri sebenarnya sama dengan titik dan garis. Nah, saat titik kita tarik garis lurus kepada bidang itu membentuk sudut siku-siku antara titik dan bidang. Bidang sendiri bisa kalian bayangkan atau kalian lihat dari samping. Jika kalian lihat dari samping maka akan terlihat seperti garis. Jadi kalian lihat dari sisinya. Contoh saja kita ambil kertas. Kalau kita lihat dari samping maka akan terlihat seperti garis lurus. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, antara dua garis sejajar. Nah, ini jaraknya antara dua garis yang sejajar. Sama antara garis satu dengan yang lain, itu saat ditarik garis lurus membentuk sudut siku-siku. Itu adalah jarak terdekatnya dan bisa disebut dengan jarak. Kemudian yang keempat, garis dan bidang yang sejajar. Nah, ini jarak antara garis dan bidang yang sejajar. Sama sebenarnya, karena tadi sudah dijelaskan kalau bidang kita lihat dari samping, maka itu akan seperti bentuk garis lurus. Jadi saat kita tarik garis lurus antara garis dengan bidang, itu akan membentuk sudut siku-siku. Itulah yang disebut dengan jaraknya. Nah, yang kelima, jarak antara titik sudut pada kubus. Nah, ini contoh kubusnya. Kemudian kita ambil titik sudut E menuju titik sudut C. Nah, itu jarak antara titik sudut E dan titik sudut C. Bisa kalian ambil contoh sendiri lain lagi, misalkan antara titik sudut A dengan sudut B. Nah, itu berarti sama aja dengan rusuknya kan. Kemudian antara A dengan F. Nah, itu sama aja dengan diagonal sisinya. Kemudian kalau dia melewati ruang tengah seperti E dengan C, berarti itu dia diagonal ruang. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan cara menghitung jarak. Nah, untuk cara menghitung jarak sendiri ada beberapa hal yang harus kalian kuasai dulu, dasar-dasarnya, untuk kita lanjut ke perhitungan jarak tersendiri. Jadi yang pertama, rumus Pitagoras. Jadi kalian harus ingat lagi rumus Pitagoras seperti apa. Itu karena rumus Pitagoras ini sangat sering digunakan dalam menghitung jarak. Nah, yang kedua, sudut istimewa. Nah, kalian harus hafal dengan sudut istimewa. Dalam matematika pun sudut istimewa ini sering dipakai, jadi harus dihafalkan. Sudut istimewa sendiri terdiri dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Dan ada juga, biasanya di bidang fisika, itu 37 derajat dan 53 derajat.
Kemudian yang ketiga, rumus sin, cos, dan tan pada segitiga siku-siku. Nah, untuk rumus sin, cos, tan sendiri nanti kalian lihat lagi rumusnya seperti apa. Misalkan sin depan per miring, cos apa, dan seterusnya. Itu harus kalian kuasai juga. Kemudian yang keempat, rumus luas segitiga dengan menggunakan trigonometri. Nah, untuk rumus luas segitiga ini biasanya juga dipakai di soal HOTS di materi ini sendiri, dimensi 3. Yang pertama, untuk rumus luas segitiga sendiri dengan trigonometri itu ada 3. Yang pertama, jika diketahui 2 sisi dan 1 sudut. Jadi maksudnya 2 sisi dan 1 sudut itu ada sebuah segitiga. Nah, sisi pertama kemudian berpotongan dengan sisi kedua, di tengah-tengahnya ada sudutnya. Nah, itu jika diketahui maka kita bisa mencari luasnya. Dengan rumusnya kalian cari sendiri dulu. Kemudian yang kedua, segitiga yang diketahui 1 sisi dan 2 sudut. Nah, ini berarti sisinya diapit oleh 2 buah sudut. Nanti cari lagi. Kemudian yang ketiga, segitiga yang diketahui ketiga sisinya. Nah, jika kalian sudah menguasai 4 dasar ini, maka kalian mengerjakan soal dimensi 3 itu sangatlah mudah. Jadi dasarnya cuma 4 ini. Kuncinya cuma 4 ini. Tinggal kalian kuasai, maka menyelesaikan soal-soal dimensi 3 itu gampang. Nah, untuk selanjutnya mungkin nanti kita coba latihannya. Setelah kalian menguasai 4 ini, nanti saya akan jelaskan cara mengerjakannya dengan salah satu rumus di 4 ini. Cukup sekian dulu untuk materi dimensi 3. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.